Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10. Minggu kemarin ada tugas atau enggak ya? Minggu kemarin ada tugas enggak ya? Lupa saya. Yang dulu nyala boleh itu ya? Ganti HP. Saya lupa, saya belum ngecek. Oh, minggu kemarin ada tugas. Iya Pak, ada Pak. Agregat ya? Belum saya cek sih. Yang belum Yang nampilin data itu, yang sampai 13 kalau nggak salah. Oh iya. Jadi di sini mencoba ini ya, praktek agregat SQL ya. Yang belum mengumpulkan silakan kumpulkan. Selanjutnya di pertemuan hari ini kita melanjutkan proyek kita yang UTS kemarin menampilkan data. Di beberapa jawaban, padahal UTS-nya kemarin untuk hanya menampilkan data dan koneksi database ya. Tapi beberapa sudah ada yang sampai login dan lain-lain. Nggak apa-apa. Tapi nggak semuanya belum pernah mencoba ya. Jadi ada beberapa yang mungkin masih belum paham, jadi saya anggap semuanya masih belum paham masalah pembuatan aplikasi dengan database MySQL, koneksikan. Di minggu ini kita akan berjalan belajar tentang create, update, delete. Saya lupa nulis. Jadi create, update, delete ya menampilkan CRUD ya. Create itu menambah data, read itu menampilkan sudah kan. Menampilkan data di UTS itu kan. Update itu memperbarui update dan delete itu menghapus. Bagaimana kita bisa menghapus, menambah data, dan mendelete data dari PHP. Contohnya saya PHP. Dari PHP bukan dari MySQL. Nah, rencana saya nanti UAS, bentar saya mute dulu yang bunyi ini. Nanti UAS adalah masing-masing demo program. Akan saya buat parameter, jadi masing-masing nanti demo programnya dengan penilaian seperti ini. Saya buat dulu. Penilaiannya adalah seperti ini. Jadi masing-masing presentasi. Dan presentasinya nanti sebelum UAS sudah kita mulai presentasi. Sekarang di aspek penilaian aplikasinya, aspek penilaiannya. Yang pertama itu ada tampilan. Tampilan itu bukan bagus atau jeleknya, tapi lebih ke ada tampilan untuk yang pertama adalah login, bukan fungsinya, tapi login. Saya perbesar. Yang pertama login, harus ada login, setelah itu ada dashboard. Ada menu dashboardnya. Terus ya ada dashboard dan ada login, mana ada halaman logout, ada dashboard, ya nggak apa-apa logout lah. Itu tampilannya. Yang kedua adalah DDL DML-nya, DDL data definition landscape sama DML-nya. Di dalam aplikasinya harus ada create, update, delete. Create, update, delete, terus ada implementasi Frect yang kemarin ya. Ada implementasi sum dalam SQL-nya ya. Sum, average, atau min, max.
Jadi dalam aplikasi itu sudah harus ada, bukan harus sih, nanti kalau ada ya poinnya bisa nambah, kalau nggak ada ya poinnya berkurang ya. Ada sum, entah itu di bagian laporan atau lain, ada average, ada mencari rata-rata, ada min, ada max. Terus yang kedua fungsinya yang pertama ada fungsi loginnya. Jadi hanya orang yang punya username passwordnya hanya bisa masuk. Harus ada loginnya. Fungsi login, terus setelah itu login, reset password. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya reset password. Jadi seumpama ada yang lupa passwordnya bisa reset password. Kalau sudah ada yang coba belum bisa belajar dari sekarang. Ada reset password, ada menu laporan atau modul laporan atau transaksi. Nah, otomatis di sini ada cetak laporannya. Lagi ya. Mungkin itu saja. Jadi nanti masing-masing ini kita pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 ini kita pelajari ini di pertemuan 10. Nanti selanjutnya mungkin login itu sama effect ini udah yang kemarin ya. Jadi harus ada create update delete, terus ada pertemuan 10, nanti login ini mungkin pertemuan 11. Kita sampai pertemuannya 16 ya. Pertemuan 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya pertemuan 15. Ini pertemuan kalau sesuai ya. Maksudnya nanti nggak tahu kalau di jalan ada halangan atau apa. Reset password ini terakhir saja. Mungkin ini pertemuan 12-nya di sini. Bagaimana cetak laporan atau menu transaksi. Apalagi? Ya mungkin ini langsung pertemuan 13. Pertemuan. Sisanya pertemuan 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pertemuan 16 UAS. Jadi rencana nanti kita akan pelajari adalah ini. Hari ini truth, create update delete, terus pertemuan 11 mungkin nanti login. Nanti habis itu kita belajar tentang laporan, cetak transaksi, cetak laporan. Terus reset password. Nah, nanti masing-masing saya kasih waktu 3 pertemuan ya. Pertemuan 14, 15, 16 UAS. Kalau masih ada yang belum presentasi, nanti kalian presentasi masing-masing programnya. Presentasi masing-masing programnya setelah di kasus harus ada yang pertama adalah login, dashboard, logout, kalau semuanya berfungsi, tampilannya berfungsi dengan baik, terus ada create update delete, terus ada implementasi sum, average, min, max, terus bisa login, bisa menampilkan otomatis. Kalau login harus bisa deteksi kesalahan password ya. Kesalahannya itu yang bagian username atau yang passwordnya. Ada juga menu reset password. Menu reset password ya kalau lupa masukkan email, nanti ada kirim email untuk ganti password. Terus cetak laporan harus ada fungsi, ya nggak harus, diusahakan ada fungsi laporan. Kalau perpustakaan ya laporan peminjaman buku, kalau penjualan atau peminjaman ya laporan per bulan atau per tahun gitu, atau mingguan seperti itu. Kalau semuanya terpenuhi ya otomatis saya kasih nilai 98 lah, nilai maksimalnya 98 untuk UAS-nya. Jadi seperti itu. Ini bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi seumpama ada yang sudah selesai, udah fix, udah berani presentasi. Silakan presentasi di pertemuan apapun atau
bisa ke saya langsung atau sendirian demo programnya gitu ya. Ketika perkuliahan di pertemuan 12 atau 13 boleh, untuk contoh juga buat yang lain. Nanti ketika presentasi juga paling nggak bisa menjelaskan programnya, juga bisa saya tanya-tanya beberapa sintak dan lain-lain juga harus paham. Itu juga mempengaruhi nilai. Oke, seperti itu untuk apa yang akan kita pelajari di mata kuliah sistem manajemen basis data dari hari ini sampai nanti pertemuan 16. Jadi kalau sudah selesai semuanya, mungkin kita akan mengadakan expo bazar atau expo istilahnya. Jadi bazar expo mata kuliah gitu. Jadi nanti kalian buat poster, kalian print, nanti bisa ditaruh di mana gitulah biasanya. Kalau enggak kita buat website virtual, bazar virtual. Sekarang kebanyakan bazar virtual. Jadi ada penjelasan programnya, tampilannya, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan hari ini, yaitu pembuatan create update delete. Saya anggap semuanya sudah bisa menampilkan data ya minggu kemarin. Sekarang kita bagaimana update data, delete data. Saya ganti studi kasus biar kalian banyak referensi dari yang kemarin atau yang sekarang. Di sini contohnya ada tampilan ini belum pakai template ya. Saya sengaja buat ini biar kalian maksudnya nggak terlalu bingung kalau masih awam yang belum pernah buat create update delete dengan PHP. Kalau ada template-nya kan nanti akan bingungan di HTML dan CSS-nya. Di sini ada menu tampilkan data, terus ini ada tambah data. Di atas ini namanya, kalau seperti ini namanya form ya. Formulir. Jadi kalau formulir kan ada yang harus diisi. Ini istilahnya formulir kalau dalam HTML. Ini untuk menambahkan data, kalau kita isi nama produk, harga, KTY atau satuannya, kita klik tambah data, dia akan nambah di sini. Itu menu tambah datanya, terus di sini ada aksi otomatis ada dua ya, ubah untuk mengubah data dan hapus untuk menghapus data. Saya lanjutkan. Nah, file yang dibutuhkan ini nanti filenya kalian bisa, ini contoh yang ini kalian bisa download. Nah, ini saya udah upload di drive Google Drive. Jadi di sini itu ada indeks untuk halaman utama ya, indeks. Terus ada add ini untuk menambah data. Menambah data ini bisa dibuat file sendiri atau ditaruh di dalam indeks gitu ya. Boleh dibuat file sendiri atau ditaruh di dalam satu file dengan indeks halaman home seperti itu. Terus ini koneksinya, jadi file yang dibutuhkan nggak terlalu banyak. Koneksi untuk mengkoneksikan MySQL ke PHP. Ini indeks, terus untuk menambah data, perintah SQL-nya ada di add.php. Nah, ketika kita klik ubah, di sini ada menu ubah ya, ubah data. Ketika klik ubah, dia akan menuju halaman baru, namanya ubah.php. Update, bukan ubah, tapi update. Jadi di update nanti ini untuk update data atau mengubah data, prosesnya nanti ada di proses update.php. Setelah ini diproses, dimasukkan, nanti otomatis direct ya, dialihkan menuju ke halaman indeks. Ini tes SQL, ini file SQL-nya. Kalian import ke MySQL kalau ingin nyoba di komputer masing-masing. Nah, untuk delete, ketika kita ngeklik delete, dia langsung menuju ke file delete.php, isinya SQL, perintah delete from ya. Delete from data. Nanti kalau udah ke delete, ada informasi berhasil delete, nanti menuju ke halaman index.php. Sebelum saya jelaskan shortcut-nya, saya kasih contoh jalannya programnya itu bagaimana. Saya buka dulu localhost contoh. Sebenarnya kalau
sudah bisa menggunakan PHP native, nanti boleh belajar pakai framework. Framework itu untuk mempermudah ya, jadi pakai framework. Tapi saya anggap semuanya masih awam, belum pernah ini, jadi kita belajar yang native, PHP native istilahnya, full PHP, nggak pakai framework. Jalannya program bagaimana saya tunjukkan dulu. Ntar saya mute dulu. Jalannya program seperti ini ya. Kalau pengen nambahkan produk, setiap tabel itu kan ada primary key ya. Primary key-nya ini dibuat auto increment, nggak ditampilkan. Jadi nggak perlu menambahkan ID produk, tapi ID produknya itu otomatis nambah sendiri 1, 2, 3. Jadi kita nggak perlu masukkan primary key ID produk. Cuma di sini saya tambahkan sepatu, harganya 200.000, jumlahnya ada 30. Klik tambah data. Ini ada informasi namanya alert, data produk berhasil ditambahkan. Harus itu dia kembali ke index.php dengan menampilkan data yang baru dimasukkan. Terus tadi create, ini ubah datanya, update. Kalau kita klik ubah, dia menuju ke update.php. Terus kita bisa rubah di sini semuanya jumlahnya menjadi 4 atau 4 gitu ya. Kita klik ubah, data produk berhasil diubah. Nah, ini berubah menjadi 4. Ya, situ delete-nya paling mudah itu memang perintah delete. Kita tinggal klik hapus, dia akan menuju delete.php. Nah, di sini ada biasanya untuk hapus itu biar nggak salah, apakah yakin yang Anda hapus itu udah benar atau belum. Siapa tahu kepencet seperti itu ya. Jadi nggak kita langsung klik hapus, tapi ada informasi alertnya, peringatan dulu. Kalau kita klik OK, baru dia akan menghapus. Kalau kita klik OK, kalau kita perhatikan di sini, di URL-nya ini adalah delete.php, terus ada ID sama dengan 4. Nah, di sini ID-nya nanti kita ambil pakai get ID, terus perintah SQL-nya where ID sama dengan 4 ya. Habis itu kita tampilkan informasi data berhasil dihapus, kalau sudah itu menuju ke halaman indeks lagi untuk menampilkan data keseluruhan. Nah, ini contoh create update delete. Filenya bisa kalian ambil di sini. PowerPoint-nya baru saya upload di kampus, silakan di-download. Terus ada juga saya kasih contoh create update delete perpustakaan ya. Ini di website saya. Ini juga nanti akan saya share mungkin di grup. Contohnya itu seperti ini. Saya kasih beberapa referensi biar banyak referensinya ya. Maksudnya belajar dulu beberapa tipe-tipe penulisan dalam PHP. Kalau di sini saya sudah punya contoh, di sini udah ada otomatis di sini udah implementasi sum ya, atau total anggota, total buku. Nanti kalau bisa ditambah efek ya, ini rata-rata pemijakan buku tiap hari atau rata-rata buku yang terpinjam per bulan bisa ditambahkan. Ini contoh implementasi sum dan efek bisa ditaruh di dashboard awal. Ini belum ada loginnya ya, baru halaman dashboard. Terus tabel anggota. Tabel anggota di sini kita bisa tambahkan anggota, masukkan kalau di sini ID siswa, primary key-nya nama siswa, pilih kelas. Kelasnya dalam bentuk drop-down sama data buku. Nah, ini namanya modul 1, modul data anggota, modul data buku, yang biasanya peminjaman, ini modul transaksi atau modul proses biasanya.
Peminjaman ya proses peminjaman. Ini belum ada. Kalau harusnya di sini kalau kita klik peminjaman nanti bukunya, data bukunya apa, dipinjam siapa, tanggal peminjam siapa, terakhir pengembalian saya, seperti itu ya proses. Di sini namanya modul proses, ada modul transaksi. Biasanya nanti di bawahnya ada modul laporan. Itu ada menu logout, boleh di samping sini atau di atas seperti ini ada logout. Gambaran umumnya seperti itu. Sekarang saya jelaskan sintaknya, mungkin masih ada yang belum paham. Pertama koneksi, saya ulangi lagi mungkin siapa tahu ada yang belum paham. Jadi koneksi ini menggunakan PHP ya. Tandanya bahasa pemrograman PHP itu dimulai dengan buka kurung. Tandanya PHP ada akhiran seperti ini. Akhiran ini opsional. Ada yang pakai akhiran, ada yang nggak pakai akhiran. Cukup di awal juga boleh. Selanjutnya ini variabel. Dalam PHP semua yang diawali dengan dolar itu variabel. Nah, bedanya PHP sama PC++ atau yang lain adalah di PHP tidak ada deklarasi variabel. Hampir sama dengan Python ya, nggak ada deklarasi variabel. Jadi host, variabel host isinya adalah localhost, variabel username isinya adalah root, variabel password isinya ini spasi atau nggak kosong karena nggak ada passwordnya, belum saya ganti, masih kosong. Terus database-nya di sini ada database ya. Kemarin ada yang saya lihat di sini itu nama tabelnya. Jadi di sini itu bukan, bedakan antara tabel sama database. Jadi MySQL itu manajemen database ya, database system ya. Jadi kumpulan beberapa database. Di sini ada MySQL gitu ya. Di dalamnya ada beberapa database. Database 1, 2, 3, 4, database purpose, mahasiswa dan lain-lain ya. Tiap database ini ada beberapa tabel. Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Tabel ada field dan baris ya, kolom dan baris. Nah, yang di sini itu nama database, bukan nama tabel. Seperti itu. Ini jadi kalau sudah kita memasukkan variabelnya ke dalam host, username, password, terus ini ada perintah untuk koneksinya, cukup seperti ini, new mysqli dalam kurung hostnya, username, password, db name. Terus dimasukkan ke dalam variabel count atau apapun itu ya, bisa pakai count atau bisa pakai koneksi dan lain-lain. Atau bisa kalau pengen ringkas ya pakai variabel A, B dan lain-lain. Boleh. Enggak, aturannya terserah. Yang penting kita masukkan ke dalam variabel koneksi. Itu saja. Kalau sudah seperti ini, kalau nggak ada error dibuka ya berarti berhasil koneksinya. Ini index.php. Penjelasan index.php-nya di sini. Kalau kita lihat tadi ada di atas itu ada form. Form itu ini. Ada form. Saya buka yang ini saja. Notepad++ ++-nya biar jelas. Dalam index.php yang paling atas itu ada recurrence one, boleh pakai recurrence one, boleh pakai include untuk memanggil fungsi koneksi. Kalau nggak kita panggil, database-nya nggak masuk ke dalam sini ya. Kenapa kita buat koneksi itu sendiri biar kita nggak nulis kodenya dari awal sampai akhir ya. Sebenarnya yang di dalam koneksi itu bisa kita tulis di atas seperti ini. Tapi kita akan menulis tiap kali kita membuat file baru, kita akan nulis-nulis lagi ya. Maksudnya ini gitu bisa kita taruh, kita copy. Kita nggak panggil koneksi, tapi kita masukkan seperti ini tuh boleh ya. Ctrl Z. Kita copy yang sintak koneksinya. Boleh seperti ini. Jadi kita nggak perlu file koneksi. Tapi kan
kita akan nulis seperti ini di setiap file yang akan kita buat ya. Kalau kita buat file index, terus file home, file mahasiswa, file buku, dan lain-lain, kita harus nulis lagi dari awal. Jadi daripada kita nulis lagi dari awal, kita taruh dalam satu file seperti ini, terus kita panggil gitu aja. Seperti itu. Kalau sudah kita panggil, terus ini ada tampilan titelnya, body, terus judul di atas. Nah, di sini ada form. Ini proses tambah datanya seperti ini ya. Harus diawali dengan form. Semua inputan yang kita butuh simpan itu diawali dengan form, diakhiri dengan tutup form. Input, di sini ada input, ini HTML ya. Kalian pelajari tipe text, tipe number, name, itu variabel yang akan kita simpan. Jadi kita simpan nanti datanya dalam variabel apa. Kalau di sini kita simpan dalam pertama nama produk. Nah, di sini ada metode. Metode itu metode untuk menyimpan datanya. Di sini kita pakai post. Terus actionnya itu variabelnya akan kita taruh, kita kirim ke file mana. Kalau ini kita taruh di file, kalau kita kirim ke dalam file add.php, ini kita bisa hapus kalau kita pengen proses tambahnya di atas sini ya, di dalam satu file boleh. Tapi ini menuju ke add.php. Jadi kita buka dulu add.php. Nah, add.php itu hanya isinya adalah SQL untuk menyimpan data. Ini itu informasi, kalau sukses bagaimana, kalau berhasil bagaimana. Jadi di sini ada input, tipe, text, name-nya itu nama produk, kita simpan ke dalam variabel nama produk ya. Placeholder itu yang muncul di dalam browser. Jadi ini ya, tulisan nama produk ini ya untuk informasi ke dalam user yang kita input itu apa. Jadi kalau di sini tulisan nama produk, oh user tahu bahwa yang harus ditulis di sini adalah nama produk. Kalau email, alamat, jadi placeholder itu untuk memberi pemberitahuan di dalam input tipe ini. Kalau kita hapus placeholder ini, hanya inputan kotak kosong seperti itu, kita nggak akan tahu maksud dari inputan itu atau apa. Kita refresh. Nah, akan kosong seperti ini ya, placeholdernya nggak kelihatan. Nah, ini kan user nggak tahu ini yang harus kita inputkan apa, nama atau harga atau yang lainnya. Makanya kita menggunakan placeholder namanya. Placeholder. Ini ada nama produk, harga, KTY. Sampai yang terakhir adalah namanya input tipe submit atau tombol submit. Nah, name-nya itu variabelnya kita simpan name-nya submit, value-nya itu yang muncul di browser itu ini. Yang muncul di browser ini tulisan tambah data ya. Jadi kita tulis tambah data. Jadi ketika kita klik nama produk, harga, KTY ini, variabel ini dikirim ke dalam add.php. Nah, di dalam add.php dia kita tangkap. Yang pertama ini koneksi, terus if set post method post dengan tipe namanya submit. Tipe namanya di sini submit. Kalau ini kumpul ya variabel kumpul, if set ini kumpul ya. Jika iya berarti post nama produk itu variabel yang tadi, variabel nama produk, harga, KTY gitu ya. Sesuaikan dengan studi kasus kalian. Nama produk, post nama produk, harga ditangkap di sini terus kita kasih ke dalam variabel baru. Nama produk kita ganti menjadi variabel end produk, harga menjadi variabel harga, KTY menjadi variabel KTY. Kalau variabel ini kita sudah tangkap, ya perintah selanjutnya yaitu yang kita butuhkan adalah kita masukkan ke dalam tabel. Pakai perintah koneksi variabel yang kita pakai di dalam file koneksi. Perintah query, insert into product. Pakai perintah SQL biasa, insert into product, value. Di sini ada id primary kita kosongkan karena auto increment, nambah sendiri nanti. Nama produk, harga, KTY. Kita
kita simpan ke dalam variabel Q. Terus if Q, jika Q-nya itu tidak ada error, maka kita tampilkan alert data produk berhasil disimpan, window location menuju ke dalam index.php. Jika salah atau ada yang gagal, sama di sini mungkin nama produknya kosong, nggak diisi atau lain, nanti akan gagal. Data produk gagal ditambahkan. Seperti itu. Ini yang terakhir, jika coba langsung ke halaman ini, direct ke halaman ini. Jadi kita nggak bisa langsung menuju ke dalam halaman add.php. Dia akan, kalau kita buka langsung add.php di sini, dia akan diarahkan menuju indeks. Kalau kita tulis add.php, dia akan menuju ke indeks. Nah, itu fungsi dari yang terakhir, else header location index.php. Itu langkah-langkah update data. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang mudah dulu, yaitu hapus. Jadi di sini ada aksi, di sini ada link menuju link ubah dan link hapus ya. Link hapus itu paling mudah, tinggal kita hapus dengan ID-nya. Jadi kalau kita klik hapus, indeks terus di sini. Jadi kita kalau ini ada ahref, perintah link ya, ahref menuju ke delete php sama dengan id, id-nya sama dengan di sini, habis itu untuk mengambil id produk, dt id produk. Jadi ketika kita klik hapus, dia akan menyimpan id produknya. Tapi sebelum itu kita gunakan fungsi untuk alert on click. Ketika diklik return confirm, Anda yakin akan menghapus data ini ya. Jadi kalau kita klik hapus, dia akan ada pemberitahuan Anda yakin menghapus data seperti ini. Kalau kita klik OK, dia akan menuju delete.php dengan ID ya. Di sini kita lihat di atasnya ini delete.php, terus ID-nya sama dengan 2. Nah, di dalam id.php, delete.php itu kita ambil ID-nya. Caranya bagaimana? Kita buka dulu delete.php. Ini yang di dalam delete.php ya. Pertama koneksi, terus ini if is set get ID. Apakah get ID-nya itu sudah ada, udah terset gitu ya. Kalau iya, get ID kita masukkan ke dalam variabel ID. Habis itu ya kita gunakan ID ini untuk menghapus pakai perintah delete from product where ID product sama dengan variabel ID yang di dalam ID yang di dalam URL. Kalau berhasil, nanti ada data berhasil dihapus menuju ke dalam indeks. Jadi ini ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Kalau kita klik OK, menuju ke dalam indeks. Indeks lagi, datanya tinggal 1. Seperti itu. Untuk delete lebih mudah. Selanjutnya ubah. Ubah hampir mirip seperti gabungan antara tambah data dengan hapus ya. Kalau kita klik ubah, dia menuju ke update.id, terus di sini ada ID-nya 3 untuk menampilkan data di dalam sini. Jadi untuk menampilkan data di sini kita butuh primary key-nya atau ID-nya 3. Kita bisa gunakan perintah SQL sama seperti yang tadi. Ini kita menuju ke file update.php,
Ini if is set get ID, ID-nya dimasukkan ke dalam variabel ID, terus select bintang from product, where ID sama dengan ID product. Kita pakai ini bisa pakai for 8, bisa pakai well, Q sama dengan DT. Jadi di sini ada form lagi. Bedanya kalau form dalam indeks sama yang ini, value-nya di sini ada ya, ada value-nya. Kalau tadi kan value-nya kosong. Value-nya adalah data yang kita ambil dari database. Jadi value untuk ID product itu ID product, nama produk. Tapi ini tipenya hidden. Karena kita nggak mungkin edit primary key, jadi tipenya hidden, disembunyikan. Jadi sebenarnya di dalam update.php di sini tuh depan sini ada primary key ya, ID product, tapi di hidden. Yang ditampilkan hanya yang akan dirubah yaitu nama produk, harga, sama jumlah. Jadi di sini ada nama produk, harga, jumlah. Ini datanya kita tampilkan. Kalau kita rubah lagi, nanti masuk ke dalam ID produk, action-nya proses update. Metodenya post, jadi ketika kita ganti, gelas ini semuanya kita ganti gelas menjadi meja. Kalau kita klik ubah data, dia akan menuju proses update, sama seperti proses add tadi. Proses update, kalau kita buka proses update-nya, isinya adalah hampir sama dengan add data. Jadi sini proses update sama hampir sama dengan add data. Jadi post submit, ID product kita simpan ke dalam ID. Kalau tadi nggak ada ID product ya, cuma langsung nama produk. Kalau di sini kita butuh ID produk, nama produk, harga, KTY. Kalau tadi kita pakai perintah insert into, di sini kita update data, update produk, set nama produk sama dengan ini, harga sama dengan sekian, KT, where ID produk sama dengan ID yang di dalam URL. Kalau sudah dirubah, kalau berhasil menuju ke halaman indeks. Ini nama produk nanti ini akan berubah menjadi meja. Oke, penjelasannya itu seperti ini. Di sini ada indeks, koneksi, indeks, tambah, ubah, proses ubah, sama hapus. Nah, ini tugas yang kemarin. Kalau ini lanjutannya kalian bisa praktekkan sendiri-sendiri. Enggak saya hitung sebagai tugas, tetapi nanti masuk ke dalam proses akhir UAS nanti ya. Itu masing-masing demo program tugasnya masing-masing. Yang harus ada beberapa aspek penilaian seperti ini. Jadi boleh dicicil dari sekarang. Jadi setelah ini nggak masuk, saya buat nggak ada tugas ya. Masing-masing otomatis kalau kalian UAS-nya nanti pengen dapat nilai bagus ya, semua aspek penilaian ini kalian kerjakan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya untuk UTS-nya kemarin nampilin datanya pakai Java, Pak. Nggak apa-apa kan ya, Pak? Kalau pakai, atau wajib pakai PHP? Nggak wajib. Kalau pakai Java, saya kasih contoh. Kalau kemarin saya lihat belum. Kalau Java harusnya ada, ya hampir sama tampilannya seperti PHP ya. Jadi harus ada halaman home-nya. Jadi kalau Java ya kalian buat halaman home. Kalau awal ya, kalau pertama kali dijalankan, semua sudah fix ya program Java-nya. Kalau dibuka pertama kali ya sama seperti PHP, nanti halaman login, masukkan username, masukkan password. Masalahnya kalau Java nanti reset passwordnya nggak, kalian boleh cari referensi, reset passwordnya bisa kirim lewat email atau enggak. Jadi di sini ada login, kalau sudah bisa login di Java, kalau login sukses ya nanti buat
menu dashboard seperti dalam PHP ya, dibuat biasanya kalau Java ya biasanya ada logo di sini. Terus ini ada menu mungkin tampilkan data tabel 1, tabel 2, terus prosegmentasi, cetak, seperti itu. Nggak apa-apa kalau pakai Java. Oh, iya. Saya punya teman yang membuat program SIM-RS, SIM rumah sakit menggunakan Java. Dipakai di banyak rumah sakit, namanya SIM rumah sakit Hanja. Hampir 100 rumah sakit yang pakai, itu dia menggunakan Java. Campuran ada yang Java, ada yang Java, ada yang PHP. Jadi karena ini SIM rumah sakit, kebanyakan seperti ini ya. Kalau Java itu nah seperti ini, hampir mirip seperti Visual Basic atau Delphi. Jadi tampilannya biasanya seperti ini. Inputannya di atas, datanya di bawah, terus menunya itu menu dalam bentuk gambar seperti ini. Kalau loginnya seperti ini, ya hampir mirip, disesuaikan. Ini kalau mau dipelajari juga boleh. Ini SIM rumah sakit Kanza. Ini open source, gratis, kalian bisa download. Di sana sudah integrasi dengan bisa cetak laporan, buat antrian, dan lain-lain. Udah banyak dipakai di banyak rumah sakit, 100-an rumah sakit di Indonesia. Ini dia menggunakan Java. Pertamanya PHP, terus berkembang menjadi Java dan lain-lain. Biasanya seperti ini ya, menu-menunya itu kalau setelah login, menu-menunya dalam bentuk gambar seperti ini ditampilkan, terus kita klik, baru ke tampilan menu seperti yang lain. Ini di-upload di GitHub full dari GitHub-nya SIM rumah sakit, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Anja. Kalian bisa download, bisa jalankan pakai Java. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oh ya Pak, untuk laporannya itu berarti kan pakai Crystal Report ya Pak ya, di Java. Di Java saya belum pernah buat laporan dalam Java ya, nggak tahu saya. Yang penting biasanya bisa buat sama kayak tadi ya, bisa seperti ini ya, menampilkan report seperti ini. Kayaknya iya, mau Crystal Report atau apapun itu. Pakai Crystal Report, maksud saya tuh karena waktu SMK kan saya pernah belajar, tapi belum sampai ke Crystal Report. Ya sekarang berarti silakan dipelajari. Oh iya udah. Ya. Makasih. Iya, sama-sama. Jadi ya biasanya sama kayak PHP ya. PHP kalau buat laporan biasanya pakai FPDF ya untuk membuat convert dari halaman HTML menjadi PDF. Itu bisa di print, dicetak. Jadi ini mungkin ngambil datanya dari Java, variabelnya ditaruh di sini, habis itu di-convert menjadi PDF. Itu biar bisa di print atau di save sebagai PDF. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa, kalau saya cek di UTS kemarin, studi kasusnya sama sih nggak apa-apa ya. Maksudnya, tapi jangan sampai variabelnya sama, database-nya sama, terus tampilannya juga hampir mirip ya. Jadi kalau bisa sih, studi kasus boleh sama, tapi kan bentuk database-nya, nama database-nya, terus variabelnya harusnya beda ya. Makanya saya ingin tampilkan nggak cuma screenshot-nya, tapi shortcode-nya juga ditampilkan. Jadi kalau variabelnya sama, studi kasusnya sama kan mencurigakan ya. Maksudnya variabel koneksi, variabel mahasiswa atau variabel apa itu yang harusnya nggak sama lah. Kalau sama persis kan nggak bisa dibedakan sama yang lain. Oke, seperti itu saja. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi boleh siap-siap dari sekarang, nyicil. Kalau merasa sudah, karena saya lihat sudah ada yang sudah sampai login kemarin, tinggal dilengkapi, mungkin sudah implementasi sum, average, means,
reset passwordnya sudah ada belum, laporan transaksinya. Jadi kalau sudah merasa sudah siap, pertemuan minggu depan langsung presentasi juga nggak apa-apa. Jadi sudah langsung dapat nilai UAS. Nanti kan ada beberapa revisi, mungkin setelah revisi dari UAS nanti cuma buat laporannya saja ya, screenshot sama laporan formalitas programnya dalam bentuk laporan. Nilainya saya ambil dari presentasi masing-masing program. Presentasinya bisa lewat Zoom di pertemuan 14-15, lalu nggak di UAS kalau ada waktu. Kalau kemungkinan nggak ada waktu juga boleh janjian sama saya ketemuan. Mau ketemuan di mana boleh. Di rumah saya juga boleh, kalau rumah saya dekat kampus kan, jadi biar lebih gampang kalau mau presentasi. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rumahnya daerah mana, Pak? Saya dekat stadion di Simpruk. Dekat stadion. Nanti kalau ini saya share log di WA ya. Kalau beneran mau ke tempat saya. Ronald mau TW sekarang, Pak, katanya, Pak. Kalau sekarang saya di sini ada jam ngajar lagi, habis itu jam 10 udah malam. Kalau bisa pagi atau siang ya. Kalau malam boleh, mungkin kalau saya nggak ada jam ngajar. Antara jam 8 sampai jam 10-an. Tapi kalau hari ini saya full sampai habis ini ada jam ngajar lagi. Boleh di pagi hari atau sore. Kalian konfirmasi ke saya dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya anggap sudah paham ya, maksudnya apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau merasa boleh ditanyakan, maksudnya kalau harusnya ada, yang penting adalah usahanya ya. Kalau nggak paham itu ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.